Halo Tribuners, selamat datang di Endak Sekar Jepun, sebuah UMKM yang mempesona dengan dedikasi untuk menjaga warisan budaya. Terletak di Denpasar, Bali, Sekar Jepun adalah salah satu pengrajin tenun tradisional terakhir yang masih eksis hingga saat ini. Di sini, kain endak bukan hanya sekedar produk fashion, tapi juga representasi dari seni dan tradisi yang mendalam. Proses pembuatan kain endak di Sekar Jepun masih menggunakan metode tradisional, memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi. Dimulai dari pembuatan pola pada benang, pencelupan warna, hingga penenunan yang rumit. Untuk menghasilkan selembar kain endak berkualitas tinggi diperlukan waktu hingga 3 bulan. Keindahan dan kualitas kain endak dari Sekar Jepun tidak diragukan lagi. Setiap motif dan warna memiliki makna dan filosofi tersendiri, mencerminkan keunikan karya buatan dari Sekar Jepun itu sendiri. Usaha ini didirikan oleh Edmi Sukarse yang memulai perjalanannya di tahun 1980. Dengan semangat dan ketekunan, Nek Edmi berhasil membangun Sekar Jepun menjadi salah satu pengrajin tenun endak paling dihormati di Bali. Nama saya Ibu Edmi Sukarse. Sukarse itu nama suami saya. Nah, ini ceritanya ya aneh-aneh juga sih. Saya sebenarnya hidup saya bukan di Bali loh. Saya di Jakarta, ya ikut orang tua di Jakarta. Saya sekolah juga di Jakarta. Gitu. Tahu-tahu entah bagaimana kok saya bisa dapat orang Bali, yang jodohnya kali. Nah, karena suami saya itu beliaunya pada saat itu adalah direktur percetakan. Saya jadi istrinya bapak. Dasarnya saya itu orang nggak bisa diem. Waktu di Jakarta saya punya usaha juga. Punya karyawan juga. Nah, saya main ke Bali karena kebetulan juga disuruh kebetulan belum pernah tahu Bali itu kayak apa. Saya dapat tiket dari calon suami pada waktu itu. Dikirimi tiket untuk main-main ke Bali. Tapi entah bagaimana saya datang hari Sabtu, hari Minggu saya diajak pulang ke kampung. Entah bagaimana ini ceritanya, kok saya dibikinkan upacara kok mau-mau aja. Kalau nggak jodoh nggak mungkin kan. Tapi pada waktu itu sebelum saya berangkat ke Bali, almarhum ayah saya, kalau dibilang Islam, tapi Islamnya kayak Bali aja, kayak kejawen gitu. Itu mengatakan nanti kalau kamu sampai di Bali, kamu menikah sama orang Bali, satu permintaan Bapak, kamu harus masuk agamanya orang Bali. Nah, saya nggak ngerti pada waktu itu. Dan saya berangkat ke Bali bukan sendiri sih, saya sama adik saya. Dan pada waktu itu dia kerja jadi teknisi di Garuda. Pada waktu itu direkturnya Pak Luminta. Jadi dia dari di teknisi Garuda. Nah, saya bagaimana itu datang hari Sabtu, hari Minggu dibikinkan upacara kok belum ya, dibawa pulang tuh saya mau. Nah, kalau nggak jodoh mungkin nggak bisa. Nah, sebelumnya itu suami saya itu sudah bilang katanya ya, yang saya dengar cerita dari karyawan saya itu mengatakan bahwa calon istri saya mau datang gitu loh. Tapi saya nggak tahu bahwa saya itu mau jadi istrinya Pak Sukarse, itu nggak ngerti saya. Beliau namanya Ketut Kebek Sukarse. Itu dia ketua penyusun kalender Bali pada waktu itu. Ahli warige dan ketua penyusun kalender Bali. Yang mencetak kalendernya Pak Bambang Gederawi. Gitu. Dan beliau juga akhirnya menurut apa yang saya dengar, kenapa cuma kalendernya Pak Bambang Gederawi aja yang ada. Akhirnya suami saya tuh kebetulan kan beliau ada mungkin dengan orang Parisada atau apa saya nggak ngerti ya. Itu beliau tuh belajar juga buat kalender namanya Widya Dharma pada waktu itu. Nah, itu juga nyetak juga. Jadi ada Pak Bambang Gederawi, ada Widya Dharma. Itu juga beredar di pasaran gitu. Nah, itu terus udah itu kan banyak juga penyusun lain ya. Dan pada waktu itu suami saya jadi ketua penyusun kalender Bali. Ya kebetulan dia ahli warige sih. Itu saya nggak ngerti warige itu apa, mau aku
Saya ini nggak ngerti, bukan orang Bali ya. Jadi saya dengan suami itu bidangnya beda lah. Dan saya sampai di Bali itu, saya dasarnya nggak bisa diem. Ada alat yang nggak terpakai di belakang percetakan itu. Dan pada waktu itu berarti masih jalan sih, tapi terus macet atau gimana. Tapi ada alat yang bukan mesin ini loh. Nah itu saya coba belajar dulu. Belajar ke motif sama, jadi desain itu saya pegang, belajar, dibantu sama Bapak Kepala Perindustrian Badung, namanya Pak siapa yang Murah Badru kalau nggak salah pada waktu itu. Tapi beliau kayaknya udah almarhum sih sekarang. Nah itu saya dibantu sekali sama zamannya Bapak Ide Bagus Mantra, Pak Gubernur, dan Ibu Gubernur itu banyak membantu saya. Bagaimana cara saya gaji karyawan, saya disuruh bikin pakaian seragam, apa namanya, PKB. Terus pernah saya dikirimi dus apa namanya, kotak ya, kotak ini nanti kalau harus ada kotak kayak gini gitu loh, mungkin motif-motifnya gitu. Kotak enggak untuk apa ya namanya, dusnya kain itu Pak. Tahu saya. Kotaknya kain, jadi kain itu kalau orang beli kan harus dikotain gitu loh. Bungkusan, iya, kemasan. Saya dikirimin nanti bikin kemasan kayak gini. Jadi saya terus terang aja banyak dibantu oleh beliau pada waktu itu gitu. Beliau baik sekali. Itu dibantu itu terus sampai terus akhirnya ya itu tadi saya banyak dibantu kok, entah gimana ya. Mungkin sudah apa ya, nasib apa gimana ya. Hotel itu kok saya juga banyak kenalan hotel itu banyak bantu gitu loh, nggak ngerti saya. Dari Perkot, Bali Beach, dari Sanur Bungalow, yang sekarang Hotel Sanur. Pernah lagi dari mana? Yang terakhir tuh Oberui, Putri Bali itu saya pernah nanganin juga gitu. Tapi sekarang ya mungkin kalau saya disuruh nanganin itu udah nggak mampu ya, tenaganya sedikit sekali. Dulu banyak itu saya bikin itu souvenirnya Bali Beach itu taplak meja itu saya dulu bikin itu. Terus itu BPLP, tahu Mas BPLP? Aduh sekolah itu loh, sekolah BPLP itu sekolah apa ya? Pariwisata. Pariwisata. Iya, dulu saya nanganin juga itu untuk dressingnya, untuk bajunya itu saya dulu nanganin. Dulu ya banyak pelanggan, tapi ya karena karyawan banyak. Sekarang karyawannya sedikit ini ya. Yang penting kita bertahan aja, jalan dulu gitu. Usaha ini kini diteruskan oleh putranya, yaitu Made Kusumayasa Sukmakarsa dan istrinya Devinta Tito. Mereka berhasil membawa Sekar Jepun ke level berikutnya dengan mengikuti tren busana terkini dan menarik perhatian hingga ke luar negeri. Nama saya Made Kusumayasa Sukmakarsa, usia 46 tahun. UMKM-nya namanya Sekar Jepun. Saya generasi kedua, didirikan oleh ibu saya tahun 1980. Untuk UMKM-nya ini bergerak di bidang apa ya Kak? Kita diproduksi endok ya, kain tenun ikat Bali. Oh, dan itu tuh hasil buatan tangan atau gimana Kak? Ya handmade, tangan. Oh, semuanya prosesnya handmade ya? Ya. Dan itu menggunakan alat modern atau tradisional? Alat ATBM ya, alat bukan mesin. Jadi ya kalau dibilang tradisional ya semi lah. Semi tradisional. Kalau yang lebih tradisional mungkin yang songket ya. Kemudian tradisional cak-cak gitu. Kita udah pakai ATBM jadi ya lebih modern lah. Iya. Tapi belum mesin, masih manual manusia. Manusia. Terus pernah sempat ekspor nggak Kak untuk produknya? Kalau ekspor lebih ke hand carry ya. Misalnya ada customer dari luar negeri yang datang, dia beli untuk dibawa pulang gitu biasanya. Tapi kalau khusus ekspor kita belum. Terus pernah ikut seperti pameran gitu nggak Kak? Oh ya, dari awal berdiri emang kita banyak dibantu sama dinas ya. Jadi kita sering ikut pameran, entah itu PKB dulu, zaman dulu PKB, pameran-pameran di Bali, di luar Bali lah. Dari tahun berapa sih berdirinya usaha UMKM Kak? Tahun 1980.
ada nggak kesulitan atau kesusahan yang dijumpai pada saat menjalankan usaha ini sampai sekarang gitu? Kalau dari awal mungkin ibu saya ngawalin ya, jadi istilahnya mungkin pernah masa lagi tenaganya masih banyak, ya kan, bahwa produksi masih banyak karena tenaganya otomatis tenaga kerjanya masih banyak. Sekarang saya melanjutkan kan kondisinya sekarang tenaga juga tidak banyak. Gitu, jadi kita lebih sulit kalau di Denpasar tenaga kerja ya untuk film ini. Kain endek Sekar Jepun sendiri telah tampil di berbagai fashion show, menambah prestise dan pengakuan atas kualitas produk mereka. Namun, di balik kesuksesannya ini, ada pula tantangan besar yang mereka hadapi, terutama selama pandemi COVID-19, dan sulitnya mencari tenaga kerja yang mau untuk mempelajari proses penenun ini. Tapi dengan semangat yang diwariskan oleh sang ibu, Sekar Jepun terus berdiri teguh menjaga warisan budaya untuk tetap hidup. UMKM Endek Sekar Jepun adalah bukti nyata bahwa dedikasi dan cinta terhadap budaya dapat menjaga warisan tradisional tetap hidup. Di tengah tantangan zaman, Sekar Jepun terus melangkah maju, memberikan kontribusi nyata dalam melestarikan seni tenun endek Indonesia. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.